Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fitri. Welcome to my channel. Video ala-ala amatiran banget. Tapi mudah-mudahan bermanfaat sih, meskipun amatiran, suaranya begitu, videonya juga begitu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Kali ini aku ingin membahas tentang apa aja sih yang perlu disiapin untuk seleksi wawancara atau substansi LPDP, beasiswa LPDP untuk lanjut S2 atau S3. Dari berdasarkan pengalaman aku yang sudah 2 kali mengikuti proses seleksi dan alhamdulillah dua-duanya lolos. Waktu itu untuk beasiswa S2 dan juga S3 nya aku sekarang. Sebelumnya aku ucapin selamat untuk semua teman-teman di Indonesia yang sudah lolos dari tahap seleksi SBK ya, dan akan menghadapi seleksi substansi atau seleksi wawancara untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk persiapan menghadapi proses seleksi. Nama aku Fitri Aulia Permatasari. Sekarang aku mahasiswa S3 di program studi fisika ITB, lagi semester 6. Doain cepat lulus ya. Aku juga udah punya anak aku baru 1, alhamdulillah umurnya 2 tahun. Terus aku sebenarnya anak daerah, bisa dibilang anak daerah karena dari kecil tinggal di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sampai SMA. Terus baru ke Bandung itu pas fisika, pas S1 masuk ITB, terus lanjut S2 Teknik Kimia di Hiroshima University pakai beasiswa LPDP, dan lanjut S3 di Fisika ITB lagi sampai sekarang. Nah, belum kita tahu apa aja sih yang ditanyain, tentunya kita harus tahu dulu siapa sih yang nanya. Nah, yang nanya itu dari pengalaman 2 kali aku interview itu ada mengalami perbedaan. Pertama, pas tahun 2015 dulu, aku diinterview itu oleh 3 orang. 2 orang itu berasal dari kalangan akademisi, yaitu beliau itu dosen. Yang satunya adalah psikolog. Nah, tapi pas aku interview LPDP yang tahun 2018, itu ada 3 orang dan ternyata 1 orang akademisi yang merupakan dosen, 1 orang dari profesional. Jadi beliau tuh waktu itu pegawai apa gitu, aku lupa detailnya. Dan yang terakhir tetap psikolog gitu. Jadi tetap sama, cuman ada tambahan 1 orang dari kalangan profesional gitu. Durasi interviewnya itu beragam sih, kalau aku tanya ke teman-teman juga beragam, tapi biasanya kayak paling cepat 20 menit gitu, 20 menit atau 15 menit sampai 45 menit. Ada juga mungkin yang 1 jam gitu. Sepertinya tergantung dari proses interviewnya gitu. Nah, poin pertanyaannya nih, sekarang mulai ke apa aja sih yang ditanyain. Nah, kalau dari pengalaman 2 kali, ini aku coba rangkum ya, dari pengalaman 2 kali aku interview, aku coba rangkum dan sepertinya aku menemukan beberapa benang merahnya nih. Jadi, pada saat interview tuh, pertama nih kita masuk, terus pewawancara itu duduk di meja, 3 orang berderet. Dan beliau memulai duluan dan memperkenalkan diri dulu gitu. Makanya kenapa aku tahu bahwa yang satu dosen, yang satu profesional, yang satu psikolog. Karena memang beliau bertiga memperkenalkan diri. Nah, terus setelah itu beliau bertiga itu akan memberikan pertanyaan secara bergiliran gitu. Biasanya dimulai dari yang akademisi dulu, dari yang berprofesi dosen. Nanya dulu ke kita, tanya jawab beberapa pertanyaan, setelah yang dari akademisi merasa cukup, baru dilempar ke yang dari perwakilan profesional. Dari profesionalnya nanya, setelah cukup terakhir psikolog gitu. Baru setelah psikolog selesai, proses interviewnya selesai juga gitu. Nah, kalau dari yang akademisi atau dosen apa aja sih biasanya? Nah, ini listnya. Pertama, itu biasanya kita ditanya tentang pengetahuan akademik dari jenjang sebelumnya. Biasanya di sini pas awal banget kita diminta untuk mengenalkan diri.
Terus kita diminta menceritakan background akademik kita gitu. Jadi misalkan kalau mau daftar S2, waktu S1-nya kita tuh jurusan apa, terus kita penelitiannya apa, dan sekarang tujuannya kita S2 mau kemana, kayak gitu. Waktu S3 juga sama, jadi ditanya background akademik gitu, S1-nya apa, S2 apa, S3-nya apa, gitu. Terus motivasi lanjut sekolah, kenapa sih mau lanjut gitu? Terutama nih perlu di point out juga ya, buat teman-teman yang lanjut sekolahnya itu pindah jurusan, kayak aku dulu S1-nya fisika. Terus S2-nya aku daftarnya menuliskannya teknik kimia di Hiroshima University. Itu sangat sekali dipertanyakan pasti, loh kenapa kok mau pindah jurusan gitu? Kok jurusannya beda dengan yang waktu S1 gitu. Pas aku S3, aku balik lagi ke fisika. Jadi aku tuh perjalanan akademiknya fisika, teknik kimia, habis itu fisika. Itu ditanya juga, kenapa kok balik lagi ke fisika? Nah, itu kita perlu menjelaskan supaya uh, yang mewawancara itu paham kenapa kita bisa memilih itu dan meyakinkan bahwa pilihan itu benar-benar menunjang karir atau tujuan akhir kita. Bonding gitu. Contohnya nih, kalau aku dulu, kenapa aku pindah dari, aduh maaf agak batuk. Kenapa aku pindah dari fisika ke teknik kimia waktu S2-nya? Itu karena memang dulu aku tidak begitu mementingkan program studi, tapi tujuan aku adalah aku ingin melanjutkan penelitian aku waktu S1. Jadi waktu penelitian aku S1, itu bekerja sama dengan profesor di Hiroshima University yang merupakan kolega dari pembimbing aku S1. Dan beliau itu kebetulan memang profesornya di jurusan teknik kimia. Makanya kenapa aku memilih teknik kimia, karena aku benar akan melanjutkan penelitian dari S1 gitu. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya ini untuk pindah jurusan juga harus mulai mempersiapkan kira-kira penjelasan seperti apa yang mudah dipahami dan bisa meyakinkan bahwa dengan pindah jurusan itu justru akan menunjang tujuan dari akhir teman-teman kenapa lanjut sekolah. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kesiapan rencana studi. Nah, biasanya ini ditanya, S2-nya mau nanti penelitiannya mau tentang apa? Apakah sudah tahu ininya SKS kuliahnya yang harus diambil? Terus apakah sudah mengontak dosennya, dosen pembimbing gitu? Apakah sudah tahu kalau yang belum punya LOA biasanya ditanya kapan proses seleksi sekolahnya, kapan LOA-nya terbit, seperti apa proses seleksi masuk perguruan tingginya kayak gitu. Nah, di sini kita harus bisa meyakinkan bahwa kita memang benar-benar siap untuk studi gitu. Contohnya untuk yang studi ke luar negeri pasti akan ditanya tentang kemampuan bahasa Inggrisnya ya gitu. Entah mulai dari coba dijelaskannya pakai bahasa Inggris misalkan gitu. Atau ditanya misalkan aku ke Jepang waktu itu ditanya bisa bahasa Jepang nggak gitu. Terus nanti sekolah dan komunikasinya pakai apa di sana, pakai bahasa apa gitu. Apakah profesornya memang bisa bahasa Inggris atau gitu-gitulah. Jadi benar-benar intinya kita harus meyakinkan. Jadi ketika wawancara itu memang kita diminta untuk meyakinkan beliau bertiga bahwa kita siap dan kita siap sekolah dan kita layak mendapatkan beasiswa PDP ini gitu. Jadi masalah kesiapan rencana studi ini juga kalau memang misalkan sudah pernah ada kontak dengan calon dosen pembimbing atau sedang mengikuti proses seleksi masuk perguruan tingginya, itu jangan lupa untuk diinfokan dan dibawa dokumen-dokumen pendukungnya. Misalkan pas aku interview S3 kemarin untuk LPDP S3, pas daftar administrasi memang aku belum keterima ITB-nya, tapi pas aku interview statusnya aku sudah diterima ITB-nya dan sudah punya LOA, jadi LOA-nya dibawa dan disampaikan. Oh iya Pak, saya sudah melakukan tes seleksi di ITB dan saya dinyatakan diterima di program S3 ITB.
dan ini LOA-nya seperti itu. Terus yang selanjutnya juga overview rencana penelitian tesis dan disertasi. Biasanya akademisi di sini nanyain, jadi penelitiannya nanti mau apa, mau tentang apa, seperti apa, gunanya untuk apa, untuk Indonesia, misalkan gitu. Kenapa kamu tertarik itu? Nah, penting banget di sini buat teman-teman menyiapkan penjelasan-penjelasan yang mudah difahami oleh berbagai kalangan meskipun bukan bidangnya gitu. Karena kayak contohnya nih, kayak aku fisika, penelitian aku tentang superkapasitor. Aku waktu itu bikin rencana penelitiannya tentang superkapasitor. Dosen yang mewawancara aku itu beliau profesor di bidang farmasi gitu. Yang beliau nggak tahu kapasitor itu apa. Sementara kalau aku menjelaskan pakai bahasa yang fisika banget gitu, beliau akan sulit untuk mencerna gitu. Gitu. Jadi sampai pada pertanyaan beliau ada menanyakan superkapasitor itu apa ya? Bukannya HP kita juga udah pakai superkapasitor ya? Mungkin yang maksud beliau itu kapasitornya gitu. Nah, jadi kita harus bisa membahasakan bahasa-bahasa ilmiah sehingga mudah dipahami oleh orang lain yang meskipun bukan satu bidang gitu teman-teman. Terus dari profesionalnya nih, dari profesionalnya apa aja? Itu biasanya beliau itu menanyakan rencana karir setelah lulus S2 atau S3. Misalkan mau kerja di mana, industri apa gitu. Kalau mau jadi dosen, apakah cukup di S2, apakah nanti mau S3, mau jadi dosen di mana, seperti itu. Terus beliau juga biasanya menanyakan korelasi rencana studi atau rencana penelitian dengan karir yang dituju. Misalkan, aku waktu itu bilang aku pengen jadi peneliti atau dosen. Nah, beliau nanya, ini kan jurusannya pindah-pindah nih, S1 fisika, S2 teknik kimia, S3 fisika lagi, itu nanti ngaruh nggak ya kalau mau jadi dosen? Ada aturan nggak sih harus kalau jadi dosen itu harus apa ya istilahnya? Linier ya, katanya gitu, kata ibunya. Ya, aku jelasin gitu, ya memang ada di Indonesia setahu saya gitu. Tapi jadinya aku sebelum wawancara tuh aku studi dulu nih masalah aturan-aturan kelinearitasan kalau mau jadi dosen. Atau kalau cerita teman aku yang memang dia pengen berkarir di BUMN atau di industri di Indonesia, ditanya sama beliau. Jadi apa yang kamu sedang teliti, yang akan kamu teliti nanti, apakah memang ada industrinya di Indonesia? Ditanya kayak gitu biasanya. Kalau nggak ada industrinya di Indonesia, terus untuk apa sekolah itu? Mau ngapain jadinya? Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai bisa mikirin nih dari sekarang, penelitiannya mau apa sih? Terus itu ada nggak sih di Indonesia? Bisa dilanjutkan nggak nanti berkarir di bidang itu? Gitu. Sehingga teman-teman tuh bisa meyakinkan bahwa pilihan program studi, pilihan sekolah, pilihan rencana penelitian yang sudah teman-teman siapkan itu nantinya akan menunjang dan akan sangat menunjang ke pilihan karir yang teman-teman tuju nanti setelah lulus gitu. Begitu kalau dari profesional. Kalau dari psikolog itu biasanya lebih ke pribadi. Jadi biasanya psikolog itu pasti akan membaca esai kita. Kan ada esai ya yang kita bikin pasti pendaftaran kayak esai kontribusiku untuk Indonesia, esai cita-citaku. Kalau dulu ada esai itu dari situ terlihat biasanya mungkin ketika di esai kita terlalu banyak menceritakan tentang keluarga, psikolog itu akan melihat oh kayaknya aplikan ini, pendaftar yang ini, peserta yang ini orientasi kebahagiaannya itu adalah keluarga. Keluarga means a lot for her, misalkan gitu. Nanti psikolog akan bertanya tentang hal-hal itu gitu. Itu waktu pengalaman aku, waktu daftar LPDP yang untuk S2. Sehingga pertanyaannya juga bisa dibilang sangat lumayan sensitif ya. Kayak misalkan ditanya,
kan kamu S2 mau ke luar negeri, kamu ada rencana menikah nggak? Terus kalau nanti di sana di Jepang kamu ketemu jodoh orang Jepang, terus kamu diminta berkarir di sana, apa yang akan kamu lakukan? Kayak seperti itu. Tapi aku dengar sih pas mulai tahun-tahun ke sini, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke arah sensitif itu sudah mulai dikurangi oleh LPDP karena memang mendapat kritikan dan masukan dari masyarakat ya, karena dinilai apa ya terlalu ke ranah pribadi gitu. Sehingga pas kemarin pas waktu S3 itu aku ditanya sama psikolognya lebih ke karena kan saat itu posisinya aku sudah menikah dan suami tinggal di Medan, sementara aku akan sekolah di Bandung. Jadi psikolognya nanya apakah suami mengizinkan, terus nanti kira-kira gimana, ganggu nggak nih dengan pernikahan yang jarak jauh gitu, tinggal berjauhan sama suami, ganggu nggak ke studinya gitu. Terus nanti ada rencana punya anak nggak selama studi kayak gitu dan apakah jadi kita harus bisa meyakinkan sih psikolog bahwa kita itu tidak memiliki ancaman baik itu eksternal dari pihak luar ataupun dari internal dari pribadi kita sendiri yang berpotensi untuk mengganggu studi. Jadi kita harus bisa meyakinkan psikolog gitu. Biasanya psikolog melihat dari CV kita. Kayak mereka udah punya prejudgment. Aku nggak tahu ya apa bahasanya, tapi aku pikir sih kayak prejudgment gitu. Kayak misalkan psikolog tuh kayak nebak kayak waktu itu psikolog tuh nebak bahwa aku itu tipe orang yang kayaknya punya ambisinya tinggi gitu. Nah psikolog nanya waktu itu, kamu sepertinya tipe yang senang berprestasi ya gitu. Nah, kamu sepertinya tipe yang senang kalau saya ini kok sepertinya senang berprestasi, memang senang ya mengikuti perlombaan gitu atau mencapai sebuah capaian kayak gitu. Terus nanti sama psikolog dikaitkan gitu. Nanti ketika S3 kira-kira udah ada rencana kira-kira capaian apa sih yang ingin dicapai dan bagaimana cara kamu mencapainya kayak gitu. Kayak gitu kalau yang psikolog. Intinya sekali lagi aku sampaikan kita harus bisa meyakinkan psikolog bahwa tidak ada ancaman baik eksternal ataupun internal yang berpotensi untuk mengganggu studi kita nanti gitu. Gitu ya. Jadi simpulannya pertama aku simpulin lagi untuk yang akademisi kita harus bisa meyakinkan pihak akademisi bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP karena kita mampu secara kemampuan akademik dan kita siap untuk lanjut sekolah dengan segala macam persiapan yang sudah kita siapkan dan kita sampaikan gitu. Sementara dari pihak profesional kita harus bisa meyakinkan bahwa apa yang kita rencanakan, baik itu pilihan program studi, pilihan sekolah, pilihan rencana penelitian, semuanya itu menunjang rencana karir kita setelah lulus. Jadi pasti ditanya, nanti habis lulus mau jadi apa? Kayak pertanyaan anak SD ya. Kayak gitu. Sementara untuk psikolognya yang terakhir, kita harus bisa meyakinkan bahwa kita tidak memiliki ancaman baik eksternal ataupun internal yang berpotensi mengganggu studi. Jadi ketika wawancara, dikasih pertanyaan, teman-teman bayangkan bahwa ketiga orang ini adalah orang tua kita yang ingin minta diyakinkan agar beliau ini bisa memberikan izin pada kita untuk sekolah lagi, termasuk ngebiayainnya, yaitu dalam hal ini LPDP gitu. Jadi beliau ini kayak bertindak sebagai orang tua. Gitu sih kalau saya mikirnya gitu ya. Mudah-mudahan membantu dengan gitu sehingga kita bisa menebak perspektifnya dari wawancara itu intinya kita bisa menjawab seperti ini, seperti itu, kayak gitu teman-teman. Nah ini ada juga yang nanya yang japri ke aku. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari aku. Nanti next time aku coba bikin yang tentang do and don't yang perlu dan tidak perlu dilakukan saat proses wawancara beasiswa LPDP, dan juga cerita-cerita pengalaman kisah aku dan sahabat-sahabat aku saat menjalani proses wawancaranya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan buat teman-teman ada yang mau nambahin atau mengkoreksi, ya semuanya yang aku sampaikan ini memang subjektif dari pengalaman aku sendiri. Aku minta maaf kalau ada yang salah atau ada yang kurang berkenan dari penyampaiannya. Kalau ada yang mau ditanyain atau apa juga bisa lewat kolom komen atau nanti aku drop email aku di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.